Oke, kali ini kita akan jelaskan bagaimana cara menggunakan Benecto, yaitu tools untuk membuat bento dengan cepat ya. Nah, pada dasarnya Benecto ini menggunakan artboard aktif dan dia akan menyesuaikan dari ukuran artboard. Oke, di sini ada 3 step utama yaitu autogen, builder, dan presets. Nah, kita di autogen dulu ya. Di autogen ini adalah kita generate bento secara cepat. Nah, kita bisa atur di sini ada grid X dan grid Y. Nah, misalkan kita grid X mau 5, grid Y-nya 9. Nah, kita tinggal klik aja nih button randomize. Nah, dia akan generate sesuai dengan ini ya, grid X dan grid Y nya. Misalkan kita kurangi, dia akan langsung menyesuaikan. Nah, seperti itu kita bisa randomize terus menerus sampai kita merasa puas. Nah, andai kata ada satu box yang udah sesuai, misalkan ya kita randomize dulu. Nah, katakanlah ada satu box yang ingin kita kunci ya, ini udah sesuai, kita tinggal klik aja lalu kita klik freeze box. Nah, ketika dia freeze, dia akan ditunjukkan informasi di bawah ini. Kita tinggal klik randomize lagi, dia tidak akan ikut teracak. Nah, coba kita pilih lagi ya, misalkan ini gitu ya, kita freeze juga. Nah, di sini akan ada 2 box ya yang terfreeze gitu. Lalu kita klik randomize. Nah, box yang ini dan box yang ini itu tidak akan ikut teracak gitu ya. Ya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk melepaskan freeze ya? Kita tinggal klik aja misalkan lewat sini ya di merge nomor 3. Berarti ketika kita klik merge nomor 3 itu dia langsung ke select ini, kita tinggal unfreeze aja. Lalu kita randomize, dia akan ikut teracak lagi. Nah, untuk warnanya kita juga bisa atur ya. Misalkan kita mau warna dasarnya adalah biru misalkan ya, dia akan mengikuti warna yang kita pilih. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi misalkan kita nggak mau ada margin ya, kita hilangkan aja gitu ya. Nah, dia akan hilang marginnya. Kalau nggak mau ada spacing, kita tinggal matikan, atau nggak mau ada corner radius juga, tinggal kita matikan. Nah, ketika kita udah puas ya dengan apa yang udah kita bikin di autogen, kita juga bisa mengedit di builder gitu. Nah, kita pindah ke tab builder. Katakanlah, oh ini udah oke, tapi kita pengen ada penyesuaian lagi, misalkan bagian yang ini kita mau gabung. Nah, kita select box 2 ini, lalu kita pindah ke topologi, lalu kita klik merge. Nah, dia akan bergabung deh. Misalkan ini juga kita klik merge, dia akan bergabung. Lalu gimana kalau misalkan ini kayaknya kurang oke nih, kita tinggal klik lalu klik unmerge, dia akan terpecah ya sesuai dengan jumlah grid. Jadi ini gridnya berapa, 3 dan 6, dia akan terpecah sesuai dengan X nya 3 dan ini 1 2 3 4 5 6. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan kita bikinnya tidak dari autogen, kita mulai dari builder langsung, itu juga bisa ya. Kita reset dulu. Nah, kita tentukan dulu misalkan di sini berapa, 4 misalnya, di sini 8, kita tinggal klik build it. Nah, dia akan membentuk grid daripada box-box. Nah, lalu bagaimana kita membuat ini ya, membuat bentonya? Kita tinggal balik lagi ke topologi, kita pilih misalkan yang paling atas ini kita gabung semua, merge. Yang paling bawah kita gabung semua, lalu yang ini kita gabung seperti ini, satu ini seperti ini. Nah, bebas aja gitu ya, dia akan menyesuaikan atau dia akan membentuk apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan pengen hasil cepat dan random, tinggal klik, kita bisa pakai autogen. Tapi kalau misalkan kita pengen detail gitu ya, sesuai keinginan kita bisa pakai builder. Nah, enaknya adalah apa yang diproduksi di autogen kita tetap bisa edit di builder. Nah, di builder juga sama ya, ada margin, spacing, dan corner radius. Cuman di builder itu lebih detail ya, kita bisa atur nilainya gitu ya. Misalkan marginnya mau kita besarkan atau spacingnya kita lebarkan juga bisa ya, atau kita sempitkan, atau corner radiusnya kita atur juga bisa. Nah, ada satu lagi fitur baru yaitu adaptive guide ya. Adaptive guide ini apa gitu, ketika kita nyalakan, nah dia akan membentuk guide gitu ya yang bisa kita pakai untuk bantuan layout. Nah, misalkan kita mau berapa grid X nya kan biasanya umumnya 12 gitu ya. Nah, dia langsung menyesuaikan nanti. Lalu grid Y nya berapa, kita bisa atur misalkan seperti ini, tinggal kita finalize. Oke, kalau kita hapus untuk kata-kata, nah ini udah bisa jadi generator guideline untuk layout gitu. Ada mode lain ya, mode lain untuk adaptive guideline. Coba kita bikin ulang ini, lalu kita pilih yang tadi kan uniform ya, kita pilih ke adaptive. Nah, adaptive ini apa? Ketika kita ada ini ya, di topologi ada merge gitu ya, merge box, dia akan mengikuti, dia akan responsif mengikuti box-box yang ini. Apa namanya? Saya zoom ya, kita lihat. Nah, jadi ini box yang termerge itu dia guideline-nya itu tidak menembus daripada box-box tersebut. Nah, kita merge coba. Oke, misalkan ini seperti ini ya, merge ini merge. Oke, saya rasa udah cukup. Bagian yang kecil-kecil ini dia tetap ada guideline yang kecil-kecil ini ya, tapi untuk box yang besar-besar ini, untuk bagian ini dia tidak akan menembus box yang besar. Nah, bedanya dengan yang uniform, dia akan tetap
menembus. Oke ya, untuk bagian adaptif dia tidak akan menembus seperti itu. Coba kita finalize, kita lihat hasilnya. Oke, kita hapus boxnya. Nah, kira-kira seperti ini untuk guideline daripada adaptif. Nah, ini juga bisa dipakai untuk bantuan layout ya, macam-macam ya. Kita bisa bikin untuk post sosial media gitu ya, atau bisa bikin untuk desain poster, flyer, dan sebagainya. Nah, lalu yang terakhir adalah preset. Nah, kita coba bikin ya di AutoGen aja biar cepat kita bikinkan. Oke, nah misalnya seperti ini. Katakanlah ini udah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan suatu saat akan kita pakai ulang. Nah, kita ke tab preset, kita tuliskan nama, misalkan preset 1, lalu kita save. Nah, dia akan menyimpan layout ini di preset 1. Coba kita rubah ya gitu, misalkan ini kita unmerge, ini kita merge. Nah, seperti ini kita balik ke preset. Oke, kita tulis preset 2, kita save. Nah, sekarang kita mempunyai 2 preset. Ketika kita pilih ke preset 1, lalu kita load. Nah, dia akan meload dari preset yang udah kita simpan sebelumnya. Nah, kita ke preset 2, kita load. Nah, kita akan kembali ya ke preset 2 yang sudah kita simpan. Nah, kira-kira seperti itu inti daripada Benekto. Oke, buat teman-teman yang pengen tes untuk beta testernya, boleh kirim DM ke saya dan cepat-cepat aja ya, karena memang masih beta plus, jadi kuotanya sangat-sangat terbatas. Oke, sekian, terima kasih.